Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 14 Maret 2022 dengan judul Dia akan membawa kembali yang hilang. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena rahmat-Mu begitu besar, mengasihi dan mencintai kami sehingga kami tidur dengan begitu nyenyak. Hingga pada pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, dicurahkanlah kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 34 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka dari atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kristus datang untuk membawa keselamatan dalam jangkauan semua orang. Di atas salib Kalvari, Dia membayar harga penebusan tak terbatas untuk dunia yang hilang. Penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, pekerjaannya yang tidak mementingkan diri, penghinaan yang diterima di atas segalanya. Persembahan hidupnya bersaksi tentang kedalaman cintanya bagi manusia yang jatuh. Untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, itulah Dia datang ke bumi. Misinya adalah kepada orang-orang berdosa dari setiap tingkatan, dari setiap bahasa dan bangsa. Dia membayar harga untuk penyakit mereka, untuk menebus mereka dan membawa mereka ke dalam persatuan dan simpati dengan dirinya. Yang paling bersalah, paling berdosa tidak diabaikan. Pekerjaannya terutama bagi mereka yang paling membutuhkan keselamatan yang Dia bawa. Semakin besar kebutuhan mereka akan reformasi, semakin dalam minatnya, semakin besar simpatinya, dan semakin sungguh-sungguh pekerjaannya. Kasihnya yang besar digerakkan hingga kedalamannya untuk orang-orang yang kondisinya paling putus asa dan yang paling membutuhkan anugerah pengobahannya. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, di sana dilukiskan kasih Kristus yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan tersesat. Dia tidak memilih untuk tinggal bersama mereka yang menerima keselamatannya, melimpahkan semua upayanya kepada mereka dan menerima rasa syukur dan cinta mereka. Gembala sejati justru meninggalkan kawanan yang mengasihi Dia dan pergi ke padang gurun menanggung kesulitan dan menghadapi bahaya dan kematian untuk mencari dan menyelamatkan domba yang telah tersesat dari kandang dan yang harus binasa jika tidak dibawa kembali. Oh, cinta yang luar biasa. Dia dengan lembut mengumpulkannya ke dalam pelukannya dan meletakkannya di atas bahunya, membawanya kembali ke kandang. Disalin dari Testimonies jilid 5 halaman 603 dan 604. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih daripada itu, firman-Mu memberikan satu kekuatan dan berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan tugas pekerjaan kami di hari ini.
Lebih daripada itu memberikan penekanan kepada kami, Kristus datang untuk membawa keselamatan dalam jangkauan semua orang. Di atas salib Kalvari dia membayar harga penebusan tak terbatas untuk dunia yang hilang. Penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya, pekerjaannya yang tidak mementingkan diri, penghinaan yang diterimanya di atas segalanya, persembahan hidupnya bersaksi tentang kedalaman cintanya bagi manusia yang jatuh. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus, hikmat dan pengetahuan untuk Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka selalu berharap bersandar kepada Tuhan dan mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di saat mereka mengambil setiap kebijakan, biar itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat saat sekarang ini. Kiranya Tuhan juga lindungi, pelihara mereka, berikan sukacita, dedikasi di dalam pelayanan. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka dan juga di dalam melaksanakan akan KKR Net yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga teringat TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang menemui ulang tahun. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Yang sakit di rumah, bahkan rumah sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah, mulai makanan, minuman, obat yang dipergunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.